Gimana coba? Kan dasarnya, ini kan atas perintah dari Dirjen, pembina. Ya, kalau jabatannya betul. Tetapi kalau organisasinya kan jelas disebutkan di pasal 82. Baca ayat 1, ayat 2, ayat 3. Terutama ayat 4. Ayat 5? Nah, ayat 5, pertanyaannya. Sudah lahir belum peraturan menteri kehakim hukum dan HAM? Kalau yang saya tahu tidak belum ada. Iya, itulah jawabannya. Belum ada. Iya, itu. Terus di mana kewenangan menteri untuk menentukan atau merubah hasil keputusan Kongres ADART? Ya, ini kan sudah jadi surat keputusan. Jadi ada surat bukan himbauan ya. Terserah sih, saya juga bingung nih. Ada yang bilang ini surat himbauan, ada yang bilang ini enggak, bukan himbauan, ini instruksi. Tapi begini bro ya, saya yakin dan percaya maksud dari surat itu baik. Ya. Maksudnya ya, karena tentu Pak Dirjen dalam hal ini kan tidak mengetahui secara betul apa yang melatar belakangi ini semua. Ya. Jadi Pak Dirjen karena niatnya baik, ingin ikut mengawasi. Ya. Cuman Pak Dirjen ya ikut menyelesaikan supaya ada wibawa organisasi ya di mata masyarakat, di mata pemerintah dan tidak terpecah belah. Kan? Nah, tapi mungkin yang disampaikan kepada beliau itu hanya sebagian-sebagian. Nah, sebagian-sebagian. Jadi sehingga mungkin karena kesibukan ya dan ya namanya juga kita manusia capek apa gitu kan. Jadi saya kira ini juga belum terlambat kok. Jadi kalau sekarang ditanya ya kita kan yang mencari yang terbaik buat semua ya. Pertama ya kalau berkaitan dengan kewenangan bertindak ya. Terus apa yang harus dilakukan? Persis seperti yang dulu kita sarankan di Riau. Para presidium tolonglah pimpin ya KLB ini ya dengan baik dan benar. Dan ini gunanya adalah untuk kepentingan kita semua para anggota, bukan kepentingan baca ketum ya atau kelompok tertentu. Nah, terus mereka kan semua notaris, tahu kalau misalnya nih di perseroan terbatas lebih dari 5 tahun expired ya. Nah, ya habislah periodenya. Itu apa yang dilakukan adalah pengangkatan dan pengukuhan kembali satu. Yang kedua, menyetujui segala tindakan ya yang telah dilakukan dan membenarkan ya yang telah dilakukan oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Komisaris juga karena ada fungsi pengawasan. Nah, kalau di INI itu ketua umum dan dewan kehormatan. Kan itu pernah saat disampaikan bahwa iya, kita berulang-ulang kita sampaikan. Nah, terus mengangkat ya dan mengukuhkan kembali ya kan apakah dijadikan PLT atau PLH saudari YW sebagai ketua umum ya, terus DKP dan seterusnya dengan tugas bla bla bla. Nah, sehingga dia mempunyai dasar untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi karena tidak boleh vacuum of power, tidak boleh terjadi kekosongan, ya kan? Nah, itu tidak dilakukan. Nah, kalau ini tidak dilakukan suratnya berarti terjadi kekosongan juga dong. Padahal sudah expired. Iya. Kalau sekarang ya apa yang Prof. Widi sampaikan kemarin gitu kan sama Dr. Safran ya benar itu. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Sekarang begini, sudah expired. Kalau menandatangani cek, memakai uang organisasi untuk membeli tanah, membeli sekretariat, nah, dan seterusnya. Ini ya kalau di masa sudah nonaktif gitu kan, bagaimana pertanggungjawabannya? Ya, atau bikin kegiatan, atau mencabut SK, atau melaksanakan ujian kode etik, ya, sah apa tidak? Itu. Jadi kita harusnya ya siapapun kita manusia ya pasti punya keterbatasan pasti ya, iya. Jadi saya yang benar nggak bisa begitu, kita saling mengingatkan
poinnya kan bukan untuk saling menjatuhkan. Ya, jadi menurut Bang Eki, dijalankan atau tidak ini surat? Saya kira begini, sudahi semua ini, ya. Maksudnya? Sudahi semua ini, ayo duduk bersama. Duduk bersama dengan niat yang baik, kemudian menyelesaikan berbagai permasalahan itu dengan mekanisme yang benar. Bagaimana mekanisme yang benar? Ya. Ada dua hal yang akan dilakukan ke depan. Yang pertama, ya, surat tanggal 3 Januari berdasarkan surat tanggal 29 Desember tahun 2022. Ya. Paham ya? Nah, itu yang akan dilaksanakan. Ya, artinya Dirjen AHU memutuskan tentang pindahnya tempat, ya, waktu penyelenggaraan, kemudian mensahkan kepengurusan yang sudah expired ini. Nah, bahkan malah setelah terpilih 3 bulan berikutnya juga sudah ditugaskan lagi gitu kan. Nah, itu dilakukan. Yang kedua, ya, ini opsinya. Dan saya menyarankan opsi yang kedua itu adalah pakai ketentuan pasal 21 anggaran rumah tangga. Kongres luar biasa. Tentang kongres luar biasa yang diprakarsai oleh 2/3 pengwil yang ada. Ayat 2 huruf B berarti. Ya, jadi dari 33 pengwil itu ya minimal 22 pengwil lah. Nah, itu dibolehkan oleh anggaran dasar. Dan Pak Dirjen ya menyerahkan sepenuhnya ini kepada para ketua-ketua pengwil, kemudian memberikan sumbang syarat ya, dan tetap menjaga supaya ini bisa terselenggara dengan tertib, dengan damai, sesuai dengan aturan. Itu yang paling penting. Langsung pemilihan itu. Nah, kalau kita melihat dari kekacau balauan selama ini, ya, jadi kita harus rubah mindset kita bersama. Gitu. Kongres itu bukan utamanya itu pemilihan ketua umum, tidak, ya. Jadi banyak hal, aturan main misalnya anggaran dasar yang kita harus perbaiki. Beberapa itu sudah baik, ya, tetapi sistem pemilihan ini sudah sangat layak dilakukan melalui e-voting nasional. Jadi di pasal 10A anggaran dasar kita, ya, itu disebutkan ya bahwa kongres itu dilaksanakan secara langsung, ya, atau kongres luar biasa itu dilaksanakan secara langsung. Nah, ini mulai dari anggaran dasar. Ini sempurnakan sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang menerjemahkan berbeda, gitu kan? Nah, dapat dilaksanakan melalui e-voting. Dan karena jumlah kita yang sudah lebih dari 20.000 orang, dan untuk memberikan hak kepada anggota ya untuk bisa menggunakan hak pilihnya, hak suaranya, jadi dia seharusnya jangan dipersulit harus datang ke Banten, bayar kontribusi sekian juta, terus tiket pesawat pulang pergi sekian juta, hotelnya sekian juta juga, gitu kan? Nah, terus nanti hasilnya jangan lagi seperti di Riau, 15 menit hasilnya tidak ada hasil, ya kan? Ini apa gitu? Kita harus malu dengan diri kita sendiri. Perbaiki anggaran dasar itu. Jadi e-voting nasional itu saya kira itu yang terbaik. Mekanismenya, kongresnya nanti bagaimana? Yang datang tetap datang. Yang jelas PP, kemudian para pengwil, para pengda, Dewan Kehormatan Pusat, wilayah, daerah, itu pasti akan terlibat. Dan para peserta yang mau hadir, kalau masih mengenakan poin, yang mau ikut dapat poin, ya silakan. Tetapi sistem pemilihannya ini yang harus mengakomodir ya kepentingan anggota, hak suara dari anggota itu. Terus banyak lagi yang lain misalnya ya, fungsi ya organisasi di bidang pengayoman dan perlindungan. Ini mesti lebih harus dipertajam. Karena kita ini kan pejabat umum. Nah, orang-orang yang ditempatkan sebagai perwakilan organisasi, baik itu di Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, MKNW, MKNP, itu harus memenuhi persyaratan. Ya. Tidak yang asal diputuskan saja. Karena ini menyangkut dengan kenyamanan, perlindungan, pengayongan terhadap anggota. Nah, selama ini kan banyak sekali organisasi itu hanya mengutus
ya orang-orang sesuai dengan kepentingan kelompok.